Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Alfitri dengan NIM 2411112. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis berbagai kasus muamalah kontemporer. Baik, langsung saja. Yang pertama, kasus yang pertama yaitu pinjaman online dan biaya layanan. Latar belakang kasusnya, praktik pinjaman online konvensional saat ini banyak menerapkan sistem kerja pemotongan biaya, administrasi, dan layanan di awal pencairan sehingga dana yang diterima nasabah tidak utuh sesuai pelapor. Nah, latar belakang masalah ini yang mana sebuah aplikasi yang menawarkan pinjaman online, pinjaman uang dengan tawaran pencairannya itu mudah. Namun ada persyaratan yaitu pemotongan biaya administrasi dan layanan. Namun bunga tetap dihitung dari total pelaporan pinjaman dan jumlahnya bertambah seiring lamanya tengah cicilan. Sistem kerja ini menunjukkan persoalan hukum Islam terkait usul riba sehingga perlu dianalisis. Yang mana tadi kan udah dipotong nih biaya administrasi dan layanan. Nah, ternyata ada bunganya setiap bulannya. Nah, kasus inilah yang harus dianalisis, apakah termasuk riba atau lain sebagainya. Akibatnya si peminjam menerima dana lebih kecil tetapi tetap membayar bunga dari plafon penuh. Kondisi ini membuat total pengembalian jauh lebih besar daripada dana real yang diterima, berpotensi riba terselubung, yang mana akibatnya si peminjam menerima uang sedikit, sedangkan dia harus membayarnya banyak. Misalnya dia meminjam 10 juta. Nah, tadi kan syaratnya pemotongan biaya administrasi dan layanan, misalnya pemotongannya itu 1 juta. Terus ternyata ada bunga tambahan setiap bulan, itu bertambahlah jumlahnya, kita kalilah misal bunganya itu 200. Nah, kita kali dengan 10 bulan misalnya 200 dikali 10, 2 juta udah. Nah, berarti dia harus membayar uang kepada si aplikasi ini 12 juta, sedangkan dia cuma menerima 9 juta. Nah, dari kasus inilah yang perlu dianalisis. Baik, bedah komponen administrasi dan biaya layanan dalam fikih muamalah. Ini pinjaman itu termasuk akad kod, yang mana akad kod ini bisa akad yang tolong menolong. Akad yang tolong menolong kan pinjam meminjam itu kan kayak tolong menolong sesama manusia. Nah, tetapi dalam akad ini tidak boleh mengandung dijadikan sarana mencari keuntungan. Misalnya yang tadi itu kan kita cuma minjem 10 juta. Nah, tapi kita menerima cuma 9 juta. 1 jutanya untuk mereka tanpa ada keterangan sedikitpun pengeluarannya. Nah, biaya administrasi ini boleh dibayar, tetapi harus jelas pengeluarannya untuk apa aja, misalnya untuk perawatan aplikasi kah, atau untuk pembayaran pajak kah, atau lain sebagainya, harus transparan. Nah, dalam praktik ini biaya administrasi ini tidak dijelasin perinciannya, maka dari itu harus kita analisis. Nah, sebenarnya bunga yang diisyaratkan sejak awal serta tambahan pembayaran berdasarkan waktu tersebut terlibat kod. Nah, dalam akad ini kan bunga tadi terus bertambah setiap bulannya. Nah, apabila dia terus menunda pembayaran, maka bertambahlah bunganya, bertambahlah biayanya, maka itu sudah termasuk riba kod dan mengandung unsur riba nasi'ah. Baik, selanjutnya. Nah, banyak nih orang bertanya, apakah pemotongan di awal tadi mengandung riba kod dan riba nasi'ah? Nah, menurut saya kedua-duanya mengandung dalam kasus ini. Kasus ini mengandung riba kod dan riba nasi'ah. Karena apa? Kalau riba kod terjadi karena adanya syarat manfaat, yang mana bagi pemberi pinjaman akad, yaitu pemotongan biaya administrasi dan layanan di awal yang membuat dana cair tidak utuh. Nah, riba kod terjadi karena adanya pemotongan harga awal administrasi dan biaya layanan. Nah, itu kan membuat si peminjam tidak menerima secara utuh dananya. Nah, padahal dalam fikih menegaskan bahwa kullu qardin jarrun manfaatan fahuwa riba. Nah, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nah, dalam fikih kan sudah dijelaskan bahwa apabila dalam pinjaman ada unsur kemanfaatan untuk si pemberi pinjaman, maka itu sudah termasuk riba. Nah, sedangkan riba nasi'ah dia muncul karena adanya tambahan pembayaran bunga yang dihitung berdasarkan pelaku awal dan terus bertambah. Nah, riba nasi'ah ini juga muncul karena adanya bunga, ya kan, terus bertambah setiap bulannya. Itu sudah termasuk riba nasi'ah. Sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 275, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Nah, artinya sesungguhnya Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi sudah melarang riba. Baik, langsung saja. Batas fikih muamalah membedakan ujrah yang sah dengan biaya terselubung. Menurut fikih, ujrah sah itu seperti biaya operasional yang real, seperti biaya nyata, verifikasi data, transfer, administrasi, dan teknik. Yang kedua, tetap dan transparan, tidak dihitung dari pokok pinjaman atau jangka waktu. Yang ketiga, tanpa keuntungan bagi si pemberi pinjaman, murni biaya jasa. Nah, biaya ujrah sah ini ujrah yang real misalnya. Transparan, dia menghitung perinciannya, uang itu digunakan untuk apa aja misalnya, itu termasuk ujrah real. Kalau riba terselubung itu seperti biaya dipotong di awal, nilainya tidak jelas atau berlebihan, digabung dengan bunga. Nah, kasus ini kan tadi yang pertama udah dipotong biaya awalnya, terus digabung dengan bunga. Nah, berarti udah termasuk riba yang terselubung, udah mengandung riba. Baik, selanjutnya. Nah, analisis saya ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Antara lain, menurut Muhammad Suranto dan Muhammad Asy'ari, mereka menegaskan bahwa potongan awal dan bunga atas plafon adalah bentuk riba terselubung karena pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari akad kord. Yang kedua, Nopi Damayanti dan teman-teman 2026, mereka menunjukkan bahwa pinjaman online masih mengandung unsur riba dan gharar karena biaya bunga tidak transparan serta merugikan konsumen. Dan selanjutnya, Fatwa menyatakan bahwa memperoleh biaya ujrah real bukan potongan yang dijadikan keuntungan. Menurut Fatwa, boleh terdapat biaya administrasi, tetapi harus real, harus nyata, harus transparan, tidak boleh misalnya tersembunyi menggunakan biaya itu untuk apa aja, harus transparan. Nah, bukan pemotongan itu untuk jadi keuntungan dia sendiri misalnya, itu udah termasuk riba. Dari ketiga itu menegaskan, mereka sama-sama menegaskan bahwa potongan awal dan bunga yang setiap bulan pertama dalam pinjaman online ini mengandung riba yang terselubung. Biaya yang sah hanyalah biaya operasional yang nyata. Baik, kasus yang kedua yang berjudul Problematika Hukum Sistem Cash on Delivery (COD). Nah, latar belakangnya, sistem COD ini merupakan metode pembayaran yang dilakukan ketika barang telah disampai di tangan pembeli. Dalam praktiknya sering terjadi perselisihan karena pembeli ingin membuka paket terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran dengan alasan khawatir barang tidak sesuai dengan pesanan. Di sisi lain, marketplace mengharuskan pembeli membayar terlebih dahulu kepada kurir sebelum paket dibuka. Akibatnya muncullah pertanyaan mengenai keabsahan akad jual beli, hak pembeli untuk memeriksa barang, serta kedudukan kurir sebagai pihak yang menyerahkan barang. Nah, maksud masalah ini yaitu seringkali kasus ini mengandung metode pembayaran yang dimana misalnya telah dilakukan ketika barang telah disampaikan di tangan pembeli. Dalam praktik ini seringkali terjadi karena misalnya si pembeli itu sudah menerima paket nih, dia tidak mau membayar dulu, dia harus membuka apakah sudah sesuai dengan dia pesan atau belum. Tetapi ketentuan dalam COD ini mereka menentukan bahwa harus membayar dulu baru buka paket. Nah, dari kasus inilah yang menjadi perselisihan yang harus dianalisis. Nah, keabsahan akad jual beli dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, COD ini sah saja. Karena apa? Karena sudah memenuhi rukun jual beli yang mana udah ada penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan kabul. Penundaan pembayaran tidak membatalkan akad. Yang mana penundaan pembayaran itu juga tidak membatalkan akad. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, COD itu sah-sah saja. Kurir dianggap wakil penjual dan pembeli tetap punya hak hiar bila barang tidak sesuai. Jadi baik menurut fikih muamalah maupun menurut Wahbah, COD sah sebagai akad jual beli dengan syarat hak pembeli tetap dijamin. Nah, dalam fikih muamalah COD ini sah-sah saja karena sudah memenuhi rukun jual beli. Nah, tetapi dan juga memenuhi hak pembeli yang mana mempunyai hak hiar bila barang tidak sesuai. Nah, penyerahan barang ini ditugaskan ke kurir penyerahan barang. Tasbih al-mabi adalah syarat kesempurnaan akad, yaitu penyerahan barang kepada pembeli setelah akad sah. Penyerahan barang COD dilakukan lewat kurir sebagai wakil penjual. Kewajiban penjual dianggap selesai saat barang sampai ke pembeli. Tugas kurir hanya mengantar dan menerima pembayaran, bukan menjamin kualitas barang. Nah, taslim ini ataupun penyerahan barang yang dilakukan oleh kurir adalah akad menyempurnakan suatu akad jual beli. Tetapi kurir hanya mengantarkan barang, kurir tidak menjamin apakah kualitasnya bagus, apakah tidak, itu dijamin oleh si penjual. Kurir hanya
kurir hanya bertanggung jawab untuk mengantar barang si pembeli. Nah, bagaimana sih analisis hiyar ru'yah dan hiyar syart? Nah, kasus ini dapat dikategorikan kedua kasus tersebut. Kedua hiyar tersebut yang mana kasus ini dapat dianalisis menggunakan hiyar ru'yah, yaitu hak pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang yang sebelumnya belum pernah dilihat secara langsung. Yang mana syarat ru'yah juga menjadi penentu bagi si pembeli. Pembeli boleh melihat terlebih dulu apakah sesuai dengan apa yang dia pesan. Nah, pendapat ini juga sejalan dengan menurut Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang karya Wahbah Al-Juhaili, yaitu hak ini bertujuan untuk melindungi pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai dan deskripsi atau memiliki cacat. Nah, hiyar ini bertujuan untuk melindungi barang yang diterima, melindungi pembeli apabila barang yang tidak diterima tidak sesuai maupun memiliki cacat. Nah, hiyar ru'yah ini bermanfaat untuk melindungi si pesanan pembeli dan tidak merugikan si pembeli. Yang mana dapat dijelaskan dalam kaidah fikih al-bai'ani bil hiyari malam bitafarraqah. Penjual dan pembeli memiliki hak hiyar selama keduanya belum berpisah. Yang mana kan tadi si kurir misalnya kan belum pergi. Nah, si pembeli boleh mengembalikan barangnya dan boleh menerimanya karena kurirnya belum pergi. Nah, dan juga sistem ada terkait juga dengan hiyar syart. Karena apa? Karena hiyar syart ini harus ada syaratnya. Yang mana tadi kan sudah dijelaskan bahwa syaratnya bayar dulu baru buka paket. Nah, merupakan kesepakatan dalam akad. Syarat ini tidak merusak keabsahan jual beli, melainkan melindungi hak penjual. Jika barang tidak sesuai setelah dibuka, pembeli tetap bisa menggunakan hak hiyar melalui komplain atau pengembalian sesuai kebijakan marketplace. Hak hiyar syart ini kan pemilihan yang memenuhi syarat. Syaratnya itu bayar dulu baru buka paket. Karena apa? Karena bisa melindungi hak penjual. Apabila misalnya barang yang tidak sesuai bisa dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, ya nanti takutnya si penjual lama-kelamaan rugi dan bangkrut karena si pembeli tidak mau barangnya yang tidak sesuai dengan apa yang dia pesankan. Nah, menurut kaidah fiqh juga al-aslu fil muamalati ibahati illa ayyadulla dalila ala tahrim. Yang mana artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dan setiap muamalah itu boleh-boleh saja, dan kecuali kalau udah ada dalil yang melarangnya. Nah, terus pembatasan bayar dulu baru buka paket merusak keabsahan akad atau justru melindungi hak penjual. Nah, menurut literatur fikih klasik, dia menegaskan bahwa hal ini tidak merusak keabsahan akad dan tetap sah sebagai kesepakatan yang boleh dilakukan. Hal ini karena hiyar ru'yah pembeli tetap diakui meski harus bayar dulu baru buka paket. Pembeli berhak memeriksa barang dan boleh melanjutkan atau membatalkan akad jika barang tidak sesuai atau cacat. Selain itu, syarat ini juga berfungsi melindungi hak penjual sebagai bentuk hiyar syart yang disepakati bersama tanpa menghilangkan hak dasar si pembeli. Menurut literatur fikih klasik ini, dalam syarat bayar dulu baru buka paket boleh-boleh saja tidak membatalkan suatu akad karena juga bisa untuk melindungi produk si penjual. Menurut mazhab, bayar dulu baru buka paket tidak merusak keabsahan juga karena kesepakatan tersebut dianggap sah sebagai hiyar syart dan hak pembeli untuk memeriksa barang disebut juga hiyar ru'yah tetap diakui serta bisa dilaksanakan melalui mekanisme komplain atau pengembalian barang jika terjadi tidak sesuai ataupun cacat. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu seperti Syah Abdillah dan Devi Melina menunjukkan bahwa transaksi COD memenuhi rukun syarat jual beli sehingga sah menurut ekonomi syariah. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, bayar dulu baru buka paket tidak merusak keabsahan, itu sah-sah saja karena dapat melindungi hak si penjual. Nah, kasus yang ketiga adalah analisis kasus IMBT, ketidakpastian klausul perawatan aset pada akad ijarah muntahiyah bitablik IMBT. Dalam akad ijarah, bank syariah sebagai pemilik aset menyerahkan rumah kepada nasabah selama masa sewa. Terjadi kerusakan struktural pada atap dan dinding akibat usia bangunan, bukan karena kelalaian penyewa. Namun, bank menolak melakukan perbaikan dengan alasan terdapat klausul bahwa seluruh biaya perawatan dan perbaikan menjadi tanggung jawab penyewa. Permasalahan utamanya, apakah kerusakan struktural menjadi tanggung jawab pemilik atau penyewa, serta apakah klausul tersebut sesuai dengan prinsip akad ijarah. Nah, kasus ini menjelaskan bahwa si penyewa ini mau mengadu bahwa dinding ataupun atap rusak karena struktur bangunannya itu udah berumur lama. Nah, si penyewa ini mau mengadu
bahwa mau perbaikan, tapi si bank ini menolak. Nah, maka dari itulah kita harus menganalisis bahwa apakah kerusakan struktural karena faktor usia ditanggung oleh si penyewa atau si pemilik aset. Maksud saja, dalam fikih muamalah akad ijarah merupakan apa? Pemindahan manfaat suatu barang, bukan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, dalam ijarah ini akad yang merupakan pemindahan manfaat, pemindahan penggunaan, tetapi bukan pemindahan kepemilikan. Jadi rumah yang disewa itu tetap guna bank syariah, cuman menggunakannya itu sih penyewa orang lain. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyewa hanya bertanggung jawab terhadap biaya operasional penggunaan sehari-hari dan kerusakan akibat kelalaian atau kesalahan penyewa. Nah, si penyewa ini bertanggung jawab untuk biaya operasional sehari-hari saja, seperti misalnya kehabisan pusaka ini. Nah, si penyewa lah yang harus bertanggung jawab untuk membayarnya. Sedangkan apabila kerusakan misal kursi yang dilakukan oleh si penyewa, misalnya dia duduk, misalnya dia lagi marah nih, dia mukul pintu ternyata rusak. Nah, itu si penyewa lah yang harus menggantikannya. Sedangkan kerusakan struktural seperti kerusakan dinding, kerusakan atap dan lain sebagainya karena faktor usia itu termasuk perawatan pokok yang bertanggung jawab yang harus memiliki tanggung jawab itu bank syariah yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan dinding, atap dan lain sebagainya karena faktor usia tadi. Oke. Nah, siapakah yang secara hukum syariah berkewajiban menanggung biaya perbaikan kerusakan struktural pada barang sewaan? Nah, siapakah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan struktural itu seperti dinding, atap dan lainnya? Siapakah yang bertanggung jawab? Nah, menurut kitab fikih muamalah, biaya perbaikan kerusakan ini wajib ditanggung oleh bank syariah sebagai pemilik aset, bukan penyewa. Nah, menurut kaidah ketentuan fikih muamalah, yang bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan tersebut adalah si bank syariah atau pemilik asetnya. Kalau menurut Al-Fiqh Al-Islam 2 Adilatu, dia mengatakan juga bahwa pemilik barang bertanggung jawab atas seluruh pemeliharaan pokok yang menjamin tetap dapat dimanfaatkan pada sewa, sedangkan penyewa hanya menanggung biaya operasional dan kerusakan. Nah, sejalan juga dengan Al-Fiqh ini menyatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah si pemilik barang, pemilik rumah, pemilik asetnya, bukan si penyewa. Menurut fatwa juga, dia menjelaskan bahwa selama masa IMPT, kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan. Dengan demikian, pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik aset, sedangkan penyewa hanya menanggung biaya operasional penggunaan sehari-hari. Nah, juga sejalan dengan mereka ini bahwa fatwa juga menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk biaya kerusakan struktural karena faktor usia itu juga ditanggung oleh si pemilik aset atau disebut dengan bank syariah tadi. Nah, pendapat di atas diperkuat oleh dalil Al-Quran, dalil Al-Quran dan kaidah fikih yang mana yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil an takuna tijaratan an taradi minkum. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29. Nah, kaitannya dengan kasus ini bahwa bank tidak boleh membebankan biaya yang secara syariat merupakan kewajibannya kepada penyewa. Pengalihan biaya perbaikan struktural kepada penyewa dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembalian harta yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Nah, bank ini tidak boleh menyerahkan kewajibannya kepada si penyewa. Seharusnya yang harus menanggung kerusakan tersebut si bank. Ternyata si bank itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut kaidah fikih al-kharaju bis domani, yang mana hak memperoleh hasil disertai dengan kewajiban menanggung risiko. Nah, dia apabila mau mendapatkan hasil maka dia harus menanggung risiko. Yang mana dalam kasus ini bank syariah kan pemilik rumah, dia juga berhak menerima upah dari si penyewa, tetapi dia juga harus menanggung risiko kepemilikan termasuk biaya perbaikan kerusakan struktur akibat usia bangunan. Karena itu beban perbaikan tersebut tidak boleh dialihkan kepada penyewa, karena kan bank udah menerima uang misalnya dari penyewa. Jadi dia juga harus menanggung risiko nih apabila ada kerusakan karena faktor usia. Tidak boleh dialihkan beban tersebut ke si penyewa. Nah, apakah klausul tersebut merusak akad IMBT? Nah, menurut klausul tersebut bertentangan dengan prinsip dasar akad ijarah karena mengalihkan kewajiban pemilik aset kepada penyewa. Dalam IMBT
pemilik ataupun bank syariah tetap menanggung perawatan struktural selama masa sewa. Klausul tersebut tidak membatalkan akad IMBT secara keseluruhan, tetapi syarat yang bertentangan dengan syariah menjadi batal dan tidak boleh diberlakukan. Nah, apakah klausul merusak akad IMBT? Ya, klausul ini klausul ataupun kasus-kasus ini ya membatalkan sah dalam sewa menyewa. Karena apa? Karena si pemilik aset ini ataupun bank syariah mengalihkan tanggung jawabnya kepada si penyewa. Itu sudah tidak sesuai dengan syariat. Itu tidak sesuai dengan akad syariah. Terus apakah memuncul gharar? Ya, memuncul gharar karena penyewa menanggung biaya besar, masih mau membayar biaya setiap bulannya, masih mau membayar biaya kerusakan dindingnya, padahal dia cuma menyewa, bukan si pemilik sebenarnya. Terjadi ketidakjelasan pembagian hak dan kewajiban. Nah, juga tidak jelas mana hak si penyewa, mana kewajiban si penyewa, mana itu tidak jelas dalam akad ini. Dalam kasus ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa dalam pelaksanaan akad. Pemindahan beban perawatan struktural kepada penyewa tidak sesuai dengan prinsip IMBT. Akadnya tetap sah, tapi klausul tersebut tidak sah menurut syariah dan berpotensi menimbulkan unsur gharar karena adanya ketidakjelasan pembagian tanggung jawab. Nah, dalam kasus ini dapat memunculkan ketidakadilan dan unsur gharar karena ketidakjelasan pembagian haknya mana dan kewajibannya mana. Nah, kesimpulan dari ketiga kasus ini, yang pertama pinjaman online. Pinjaman online dengan pemotongan dana di awal dan bunganya setiap bulannya itu mengandung riba qard dan riba nasiah. Kedua-duanya mengandung riba qard dan riba nasiah. Kasus pinjaman online ini sudah jelas mengandung riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip akad qard. Biaya yang dibenarkan hanyalah ujrah atas biaya operasional yang nyata dan transparan. Biaya administrasi dan biaya lain tersebut boleh-boleh saja, tetapi harus transparan. Tetapi dalam kasus ini tidak boleh karena sudah mengandung riba karena tidak transparan. Kasus yang kedua, sistem COD sudah dijelaskan bahwa dalam fikih muamalah sah-sah saja boleh dilakukan karena sudah terpenuhi rukun jual belinya. Nah, yang ketiga pada akad IMBT yang mana perawatan struktural merupakan yang ketiga itu kasus IMBT. Yang perawatan struktural ini merupakan tanggung jawab si pemilik aset ataupun bank syariah. Klausul yang mengalihkan seluruh beban tersebut kepada penyewa bertentangan dengan prinsip akad ijarah dan berpotensi menimbulkan gharar. Nah, klausul yang disampaikan tadi, di kasus tadi bahwa si pemilik aset tidak mau menanggung perbaikan atas dinding yang merupakan faktor usia. Itu sudah bertentangan dengan akad ijarah ataupun akad syariah karena dapat menimbulkan berpotensi gharar. Nah, semoga analisis yang dapat saya jelaskan tadi menjadi bahan refleksi bahwa praktik muamalah modern harus tetap berlandaskan syariat Islam, menjaga keadilan dan menghindari segala bentuk riba maupun gharar. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tapi juga membawa keberkahan bagi semua pihak. Mungkin cukup sekian analisis yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.